Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin. Saya dari kelompok 7 dan ini adalah rekan-rekan kelompok saya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya dengan tema hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial dalam lingkungan bisnis. Hak konsumen. Hak konsumen yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Ya, contohnya seperti ini. Ketika kita berada di sebuah perusahaan makanan, kita memiliki hak untuk merasa aman berada di dalam perusahaan tersebut. Juga merasa keselamatan kita itu terjaga. Artinya ketika kita mengkonsumsi makanan yang dibuat oleh perusahaan tersebut, itu benar-benar tidak ada mengandung hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Nah, disitulah arti dari keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian hak yang kedua yaitu hak untuk memilih barang ataupun jasa, serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kita kembali ke contoh yang tadi, yaitu di perusahaan makanan. Nah, kita itu juga memiliki hak. Kita sebagai konsumen itu memiliki hak untuk memilih makanan apa yang ingin kita makan. Serta perusahaan itu kan menjual makanan. Nah, biasanya perusahaan itu ada semacam jaminan gitu. Kalau makanan ini rusak ataupun makanan ini terkoyak dari bungkus kemasannya, itu dapat dikembalikan. Nah, ini hak kita sebagai konsumen itu mendapatkan jaminan yang telah dijanjikan oleh perusahaan itu tadi. Nah, selanjutnya itu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang tadi, yaitu contoh di perusahaan makanan. Jadi, kita ini memiliki hak untuk mengetahui makanan itu dari bahannya itu dari apa gitu. Bahannya itu dari apa-apa saja. Nah, itu adalah hak kita sebagai konsumen. Jadi, perusahaan itu harus memberikan jaminan bahwa dia itu jujur. Jadi, komposisi dari makanannya itu harus diketahui, harus ditampilkan secara jelas supaya kita sebagai konsumen ini tahu apa yang disajikan oleh si perusahaan atau produsen itu tadi. Hak yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapat ataupun keluhannya atas barang yang disajikan. Nah, misalnya kita kembali lagi ke contoh tadi di perusahaan makanan. Katakanlah ini perusahaan makanan kue. Nah, kita ini sebagai konsumen, kita boleh saja menyampaikan aspirasi kita ataupun pendapat kita terhadap perusahaan tadi. Misalnya kue yang disajikan itu tidak variatif, ataupun kue yang disajikan terlalu monoton, ataupun kue yang disajikan rasanya kurang ini, kurang ini. Nah, kita bisa menyampaikan kritik ataupun pendapat kita terhadap produk tersebut. Tetapi pendapat ataupun keluhan kita yang kita sampaikan itu dalam bentuk yang membangun, sehingga perusahaan tersebut dapat menerima dan terus mengembangkan produknya menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk hak konsumen. Untuk hak dan kewajiban lainnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Kewajiban konsumen 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa, perlindungan hukum secara patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar, NIM B10 21 20 10 38, kelas A reguler A. Di sini saya akan menjelaskan hak produsen. Jadi hak produsen itu ada 4. Yang pertama, hak penerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Sedangkan yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Kewajiban produsen 1.
beritikat baik dalam kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara baik dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa yang dibuat dan yang diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi ganti rugi atau pergantian bila dagang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya ada hak pekerja. Hak pekerja ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, hak atas pekerjaan. Jadi, hak atas pekerjaan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan produktif, dan mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Yang ketiga, hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Itu udah termasuk pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Yang keempat, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Yang kelima, hak untuk diproses hukum secara sah. Selanjutnya, hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Yang keenam, hak untuk diperlakukan secara sama. Hak untuk diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perilaku, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan, atau pendidikan lebih lanjut. Dan yang ketujuh, hak atas rahasia pribadi. Hak atas rahasia pribadi. Karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. Yang kedelapan, hak atas kebebasan suara hati. Hak atas kebebasan suara hati. Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap tidak baik atau mungkin baik menurut perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reviola. Perkenalkan, nama saya Reviola Putiwara, NIM B1021201018. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu syarat tanggung moral perusahaan. Ada 3, yaitu yang pertama, suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu. Yang kedua, adanya kebebasan pada tempat pertama. Yang ketiga, orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup tanggung jawab perusahaan. Ini ada 2, yaitu keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keuntungan ekonomis. Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial, yaitu karena perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Kemudian perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan memperlihatkan komitmen moralnya. Yang keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat. Selanjutnya, keuntungan ekonomis, yaitu mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Demikian presentasi dari saya dan kelompok saya. Kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.